Hai, guys cuy. Kali ini di kesempatan yang santuy ini kita kembali lagi di channel Rizky KI2K. Terima kasih buat kalian yang udah klik. And pada hari yang cerah ini aku ingin mencoba untuk membuat curhat ceria. Buat kalian yang belum tahu curhat ceria itu biasanya aku buat di Instagram aku dan kayak gini. Amin. Semangat. Jadi curhat ceria ini adalah simpelnya kalian curhat atau cerita ke aku tentang apapun itu, tentang keresahan-keresahan kalian, apalah yang bisa kita sharing bareng-bareng, and mungkin bisa bermanfaat buat kalian dan banyak orang gitu loh. Karena aku sendiri pun sering resah, dan ini termasuk keresahan pribadi aku bahwa banyak orang yang ngerasa sendirian, padahal dia nggak pernah sendirian gitu loh. Jadi melalui curhat ceria ini, aku ingin membuktikan bahwa kalian nggak pernah sendiri gitu loh. Dan biasanya aku buat di Instagram dengan jawaban aku yang singkat, padat, dan kurang jelas. Tapi kali ini aku buat di YouTube aku supaya kita bisa lebih intens gitu loh. Oke, langsung aja ya. Curhat ceria pertama yaitu dari Tit. Kita tidak boleh membuka ya. Di sini agak rahasia gitu. Jadi nungguin tapi gengsi duluin Kak. Nungguin tapi gengsi duluin Kak. Cluenya yang buat ini adalah cewek gitu. Jadi dia nungguin seseorang, tapi gengsi. Ini orangnya aku kenal sih, jadi ya gimana ya. Menurut para sejarawan ahli, ternyata wanita ini sudah menunggu cukup lama ya, sampai hitungan tahunan lah menunggu yang tidak pasti gitu loh. Dan menurut sejarawan juga, teman-temannya padahal sudah mengingatkan untuk dia tidak menunggu lagi dan mencoba untuk membuka pikirannya supaya dia tidak menunggu lagi gitu loh. Tapi dia memang bebal orangnya, memang bebal. Bebalnya ke tulang gitu loh. Udah dibilangin tapi nggak bisa gitu. Anjing bercanda. Jadi nungguin tapi gengsi duluin Kak. Gimana ya? Karena posisinya dia ini adalah seorang wanita ya. Aku udah ngambil dari sisi pandang wanita gitu. Memang sih agak kurang etis mungkin ketika wanita memulai terlebih dahulu hal seperti ini gitu. Dan kadang malah cowoknya ilfil gitu loh. Tapi kalau aku diduluin mau kok. Enggak, bercanda. Jadi secara tidak langsung sebenarnya wanita ini ada di posisi yang serba salah gitu. Maju mundur kena jadinya gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia kalau mundur dia bohongin perasaannya dia sendiri. Tapi kalau dia maju malah kurang etis atau bahkan cowoknya bisa ilfil gitu loh. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi aku nggak nyalahin orang yang nunggu, tapi aku nyalahin orang yang nunggu dengan goblok gitu. Apa perbedaan antara orang yang nunggu dan orang yang nunggu dengan goblok? Kalau orang yang nunggu ya dia nunggu tapi tetap enjoy dia punya kehidupan gitu loh. Jadi nggak stuck gitu, nggak diam stuck. Tapi dia emang lagi nunggu karena itu termasuk keyakinan hatinya dia gitu loh. Emang si orang yang nunggu ini kadang ngerasa sakit, cuma ya mau gimana lagi boy, karena kan itu resikonya nunggu, hatinya terlalu setia gitu loh. Jadi kalau hatinya bilang harus nunggu dan menurut hatinya itu worth it, ya ngapain harus dipaksa buat berhenti nunggu gitu loh. Selama dia ngejalaninnya nyaman-nyaman aja dan gak ngelakuin hal-hal yang mengganggu gitu loh. Jadi itu nunggu yang baik kalau menurut aku. Kemudian tadi aku juga bilang ada nunggu goblok. Kalau nunggu yang goblok itu ya nunggu yang melakukan banyak hal yang mengganggu. Kayak misalnya dia tahu nih dia nunggu, tapi dia malah buat risih orang tersebut dengan cara-cara dia yang mengganggu gitu loh. Nah itu baru nunggu goblok namanya. Mungkin kalau menurut aku, kamu tentuin dulu deh kamu tuh nunggu atau nunggu goblok. Dan misalnya kalau kamu udah lihat ke belakang dan kamu evaluasi ternyata kamu itu nunggu, berarti itu emang kemauan dari hati kau. Emang kau maunya nunggu gitu, nunggu dan ngerasa orang itu yang terbaik buat kau saat ini gitu. Dan aku nggak nyalain itu karena berproses itu perlu rasa sakit ya nggak sih? Jadi mungkin nunggu ini adalah bagian dari kamu berproses, tapi jangan berharap banyak bahwa kamu akan balik gitu loh. Enjoy the process aja boy, skui gitu loh. Kemudian kalau hasilnya adalah kamu nunggu goblok, ya kamu emang goblok berarti. udah valid, goblok, bebal, no debat gitu loh. Jadi emang goblok, bebal sampai ke tulang gitu, nggak usah lagi, udah nggak ada obat, udah. Udah berhenti gitu maksudnya. Berhentilah kalau emang itu rasanya udah nunggu yang goblok gitu. So semangat bosku, nentuin nunggu atau nunggu goblok. Oke, langsung ke curhat ceria yang kedua. Ada kadang kita perlu ke kiri
untuk dapat inspirasi yang gila. Nah ini, ini bener, ini anak kiri banget gitu loh. Jadi dia bilang kadang kita perlu ke kiri untuk dapat inspirasi yang gila. Mungkin ini pengalaman pribadinya dia ya. Mungkin dia anaknya dulu anak kanan gitu. Buat kalian yang nggak tahu anak kiri kanan gitu, biasanya sih identik dengan gini ya. Kalau kiri itu anak indie yang mungkin agak idealisnya lebih dominan lah gitu. Sedangkan kalau kanan itu yang lebih ke industri gitu loh, lebih ke mengikuti zaman, bukan mengikuti alur sih, tapi lebih ya industri lah gitu, lebih ke industri, lebih menjual dia kalau yang kanan. Kalau yang kiri lebih ke isi hati dan pengetahuan diri sendiri dan pengungkapan perasaan diri sendiri lah gitu. Tapi ini benar juga sih apa yang dia bilang. Kadang kita perlu ke kiri untuk dapat inspirasi yang gila gitu, yang fresh, yang baru gitu. Kenapa? Kadang menurut pengalaman aku ya, misalnya aku di musik gitu, aku kan lagi buat album nih, for the information ya, buat kalian gitu. Jadi aku lagi dalam proses pembuatan album, nanti ditunggu aja. Tahun ini kok jadi, cuman rilisnya belum, nunggu COVID-19 ganggu hilang dulu. Dalam proses pembuatan lagu, tentu aja ada banyak faktor yang dipikirin gitu. Apakah lagu ini menjual, apakah lagu ini udah enak ya, apa gini gitu. Dan aku biasanya minta pendapat ke teman-teman terdekat aku gitu. Nah, masalahnya seringkali aku nggak pede sama lagu yang aku buat dan jadinya lagu itu dibuang, atau bukan dibuang ya, maksudnya disimpan, nggak dikeluarin karena aku terlalu mikirin sisi kanan gitu loh. Karena aku mikirnya, nih menjual nggak ya lagu ini industri nggak ya lagunya nih bisa laku nggak ya di pasaran gitu loh. Sampai kadang aku melupakan bahwa lagu itu perlu yang namanya rasa gitu loh. Kalau rasanya itu udah hilang ya, lagu mau sebagus apapun aransemennya atau mau sebagus apapun lagunya, liriknya, ya lagu itu bakal nggak nyampein apa-apa bro gitu loh. Jadi sesuai pengalaman aku bermusik itu, kadang kita perlu ke kiri untuk dapat inspirasi yang gila gitu. Bener sih, dia lebih fresh. Dan ya ketika aku ke kiri dan lebih mementingkan perasaan aku atau apa yang mau aku ungkapin di lagu tersebut, malah jadinya lebih encer dan lebih ngefeel gitu, lebih ngesoul dia, dan lebih enak aja gitu loh. Dan aku pun lega gitu karena aku bisa ngeluarin apa yang ada di sini gitu loh. Dan itu sangat ngebantu banget buat mental healthy juga. Jadi buat kalian yang terlalu mikirin ke kanan kayak aku kadang-kadang, jadi ya bener juga sih, bener banget malah orang ini bilang bahwa kadang kita perlu ke kiri untuk dapat inspirasi yang gila. Mantap bro. Oke, langsung curhat ceria ketiga. Kalau galau gitu. Nah, ini yang gue agak bingung sebenarnya karena pernyataannya dia itu kayak setengah gitu. Kalau galau harus ada something gitu. Kalau galau karena apa gitu loh. Jangan setengah-setengah lah. Nah, yang setengah-setengah nggak enak emang. Jadi kalau galau, pertama pertanyaan aku ke kau nih dulu ya, yang menulis ini, wanita by the way yang menulis, galau kenapa gitu loh, galaunya karena apa gitu. Jadi kan kita bisa tahu, mungkin bisa mikirin solusinya kayak gimana gitu. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ya gimana kita mikirin solusinya. Jadi karena supaya ada yang kita omongin di sini, kita anggaplah galau secara general gitu loh. Ngapain galau-galau gitu loh. By the way, aku ada podcast sama Depa dan Sabtu ini, ngobrol santuy Sabtu ini sama Depa. Dia tuh orangnya humble banget dan santuy banget. Aku pun sebenarnya pertama sebelum ngobrol sama dia kemarin, aku nggak nyangka dia orangnya sehumble dan sesantuy itu gitu. Dan banyak hal udah terjadi dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami proses-proses tersebut, ternyata dia itu menyimpulkan bahwa ya hidup itu emang berproses bro, emang pilihan gitu. Kadang emang ada pilihan yang akhirnya menjerumuskan kita ke arah yang membuat kita galau, kayak pernyataan ini gitu, kalau galau gitu kan. Tapi keputusan itu udah terjadi gitu loh, dan akibatnya kau jadi galau. Maksud aku dan Depa ya udah gitu loh. Mungkin ini emang proses yang harus kau lewatin. Mungkin ini adalah suatu proses yang ngebentuk kau jadi lebih dewasa gitu loh. Ya ngapain direnungin terus gitu. Mungkin sedih, galau, terus diam di kamar, di pojok, nangis, hujan, soto gitu.
Mungkin itu wajar ya, karena itu termasuk ekspresi kita sebagai manusia gitu. Tapi yang terlarut ini yang nggak boleh sebenarnya kalau menurut aku dan Depa gitu. Ya sedih oke, tapi jangan lama-lama lah. Hidup itu terlalu indah untuk disedihkan terus gitu loh boy. Jadi kayak kata Hindia ya, bersedihlah secukupnya. Nah itu benar. Squee living. Buat yang nulis ini, squee living lah bro. Kemudian yang keempat, dompet kosong. Nah, ini sering menjadi keresahan banyak orang saat ini gitu. Kenapa? Karena COVID-19 ini udah setahun lebih ya guys. Waktu itu dia udah ulang tahun dan banyak orang ngucapin selamat ulang tahun, semoga mati gitu, semoga hilang gitu. Biasanya kan orang ulang tahun itu diucapin yang baik-baik, semoga panjang umur. Tapi ini kali ini khusus buat COVID-19, diucapinnya semoga hilang dan semoga megedi gitu lah kalau bahasa Balinya anjing. Dompet kosong semenjak COVID-19 ini emang banyak banget dompet kosong sih. Dompet aku tapi nggak pernah kosong. Ya gimana ya bro ya, namanya juga perekonomian lagi mengganggu saat ini. Kalau menurut aku sih ya, kayak yang aku terapin juga. Dulu kan aku punya lifestyle, kita semua punya lifestyle kan gitu. Sekarang yang paling kita utamain dalam hidup harusnya sih survive ya. Karena lagi COVID-19 ini jadinya yang kita utamakan adalah how to survive gitu loh. Jangan mengutamakan lifestyle seperti biasanya gitu. Hanya jadinya dompetnya kosong kalau lifestyle-nya hedong gitu loh. Anjing. Jadi selain mengajari banyak hal soal kesehatan, kebersihan, dan lain-lain, sebenarnya menurut aku pribadi COVID-19 ini juga ngajarin kita berlifestyle gitu loh. Dimana ternyata terkadang lifestyle kita terlalu hedong dan akhirnya merugikan diri kita sendiri gitu loh. Sekarang lah saatnya kamu berbenah diri tentang perekonomianmu, mulai melek finansial, dan mulai mengatur keuanganmu dengan benar gitu loh. Sehingga dompet kamu gak pernah kosong gitu. Apalagi dompet kosong pas keadaan darurat. Nah itu bahaya, nanti kamu modar gitu kan. Ya udahlah boy, ngepet aja udah supaya dompetnya nggak pernah kosong gitu. Anjing. Oke, ke pertanyaan kelima, Kak ngapain aja sih kok kelihatannya santuy aja tapi dompet aman gitu? Anjay. Oke, ini pertanyaan yang agak menarik ya, karena artinya kalau kau nanya kayak gini berarti kau merhatiin aku dong. Oh by the way cewek ya DM lah gitu loh. Ngapain sembunyi-sembunyi, DM aja udah. Anjing. Fuckboy banget bangsa. Aku jawab satu-satu ya. Pertama aku jawab yang kedua deh. Pertanyaan keduanya dia adalah kok kelihatannya santuy aja tapi dompetnya aman gitu loh. Nah itu balik lagi ke video aku yang ini. Ini linknya ada di sini. How to manage your money gitu. Jadi cara aku ngatur duit itu ya yang itu gitu loh. Sehingga karena semua pada posnya dan aku ikutin secara disiplin, jadinya ya kelihatan aman-aman aja, oke-oke aja gitu. Kalau lagi darurat ada uang, kalau lagi butuh ada uang, kalau lagi nggak butuh aku jadi bisa nyimpen gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kau tadi yaitu Kak ngapain aja sih gitu. Ya mungkin kelihatannya aku santai ya. Tapi percayalah, sesuatu yang aman dan tentram dan nyaman itu tidak pernah santai gitu loh. Cuma aku tipe orang yang gak suka ngeliatin kesedihan atau kesusahan aku di sosial media aku. Mungkin untuk kesedihan, keresahan, dan susah-susah lainnya, aku liatin sesekali ke sosial media aku ketika aku ngerasa hal tersebut bisa berguna juga buat orang lain gitu. Tapi kalau hal tersebut hanya mono alias ke aku aja bergunanya, ya buat apa aku share gitu, nanti jatuhnya jadi ria, jatuhnya jadi atau gimana gitu loh. Jadi aku menghindari hal itu. Aku juga agak resah sama yang menjual kesedihan gitu. Ngapain sedih-sedih yang dijual gitu loh. Karena kan semua orang udah punya porsi masalahnya masing-masing ya. Jadi ngapain lo lagi jual kesedihan yang buat orang mikirin kesedihan lo gitu. Jadinya kan orang ini udah punya kesedihan ya. Sekarang dia mikirin kesedihan lo lagi gitu. Jadinya kan pusing gitu, mikirin banyak hal, jadi orang tersebut kan stres, mengganggu jadinya sok-sok SJW gitu.
ya udahlah bro gitu loh. Kalau emang itu kesedihan ya cukup di circle kau aja. Aku sih kayak gitu orangnya, jadinya aku cukup di circle aku aja cerita perperannya gitu loh. Karena terkadang bukan semua ya, orang di luar tuh kepo doang, bukan bener-bener care ke lu gitu. Dia cuma denger aja dan mungkin dia sebarin masa lalu dan akhirnya tambah besar gitu loh, dan buat mumet banget, ribet deh. Jadi ngapain ribet-ribet gitu, cukup ke circle yang kau percaya aja gitu kalau menurut aku sih. Tapi aku nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana gitu. Tinggal di kolom komentar, mungkin kalian suka menyebar kesedihan gitu. Kalau aku sih suka menyebar kesantuyan dan positive vibes gitu. Jadinya only positive vibes on social media. Anjing. Oke, sekian dulu curhat ceria pada kali ini. Mungkin nggak semua pertanyaan yang bisa aku jawab karena keterbatasan waktu kita gitu loh. Karena kalau videonya terlalu panjang kayaknya nggak ada yang nonton deh. Anjing, karena penonton aku belum sebesar itu guys gitu. Jadi tolonglah dibesarkan lah gitu loh. Oke, jika kalian suka curhat ceria kayak gini, langsung aja like video ini dan tulis di komen mungkin aku harus atau tidak buat curhat ceria lagi kayak gini gitu loh. Jangan lupa like, comment, and subscribe langsung ke channel ini untuk video-video selanjutnya. Keep fighting and stay positive. Gas cuy.